Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Dendi Ridwan Hidayat dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, program studi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menjadi suatu program di setiap negara-negara di dunia. Karena secara filosofis, negara yang menginginkan negaranya tetap maju, eksis, maka otomatis pemerintah dan negaranya harus mendidik warga negaranya menjadi negara yang cerdas dan negara yang baik, atau bisa disebut dengan smart and good citizen. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang yang hampir ditemukan di seluruh negara-negara. Namun yang berbeda adalah namanya saja. Seperti di Indonesia, itu disebut dengan pendidikan kewarganegaraan. Di Amerika sendiri disebut dengan civic education. Di wilayah Timur Tengah, itu disebut dengan ta'limatul muwatonah atau tarbiyatul al-watoniyah. Di Australia disebut juga dengan civics. Di Singapura disebut juga dengan moral education, dan lain sebagainya. Nah, itulah nama lain dari mata kuliah yang di negara Indonesia disebut dengan pendidikan kewarganegaraan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 macam karakter atau tipe-tipe warga negara menurut Nadine and Clark. Yang pertama itu adalah sponge citizen atau tipikal seperti Musa. Mengapa demikian? Karena tipikal ini mudah terbawa arus atau mudah terhasut. Jadi simpulannya, tipikal seperti warga negara ini adalah tipikal yang tidak diharapkan oleh negara. Yang kedua adalah stone citizen, yaitu tipikal batu, di mana tipikal ini berkarakter tidak mau melakukan perubahan, dalam artian keras kepala. Yang ketiga adalah general citizen, yaitu sejalan dengan karakter warga negara, di mana warga negara tersebut dirinya dapat menggerakkan diri atau berpartisipasi dalam masyarakat ataupun negara. Dalam artian warga negara ini adalah warga negara yang ideal, yang sangat diharapkan oleh suatu negara. Nah, itulah tipe-tipe atau karakter warga negara. Selanjutnya, apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi negara tersebut? Nah, jika pendidikan merupakan upaya menumbuh kembangkan potensi individu menjadi individu yang dewasa, maka pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan suatu pendidikan yang menumbuh kembangkan modal sosial untuk membangun negara dan bangsa. Nah, untuk membangun bangsa yang luas dan semajemuk Indonesia, perlu dibarengi, bahkan perlu didahului oleh modal sosial. Karena bila tenunan sosial robek, konflik sosial sulit direkonsiliasi, maka sumber daya alam, finansial itu tidak banyak menolong. Nah, dengan cara apa modal sosial bisa diperkuat? Modal sosial bisa diperkuat dengan cara pertemuan, perjumpaan, ruang-ruang perjumpaan, merentangkan jaring-jaring konektivitas yang dapat menumbuhkan
saling percaya. Inilah urgensi pendidikan kewarganegaraan yang mendidik warga negara muda menjadi negara yang dewasa, yang bertanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran negara Republik Indonesia. Jadi itulah hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana mendidik warga negara muda agar dapat merefleksikan negara yang amat luas wilayahnya dan majemuk penduduknya dengan harapan anak muda kita memiliki keluasan mental. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan? Banyak sekali alasan. Namun salah satunya adalah alasan yuridis, yaitu alasan berdasarkan perintah undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang kurikulum ayat 3 ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 wajib memuat mata kuliah 1 agama, 2 Pancasila, 3 pendidikan kewarganegaraan, dan yang keempat adalah bahasa Indonesia. Jadi jelas, menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan adalah melaksanakan perintah undang-undang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.